Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Yuliana, guru pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai materi kita kali ini, iman kepada kitab-kitab Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmatika min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengetahui arti beriman kepada kitab-kitab Allah. 2. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam kitab Allah dan para nabi yang menerimanya. 3. Siswa dapat mengetahui apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab penyempurna. Kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna disampaikan kepada seluruh umat manusia. Manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengelola alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik bentuk jasmani maupun rohani, untuk menggunakan akal dan mengelola nafsu. Manusia membutuhkan petunjuk dan pedoman agar dapat menjalani kehidupan di alam dunia dengan baik dan benar. Pedoman untuk mengatur kehidupan tersebut telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jaziyah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basyairu linnasi wa hudaw wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Pengertian: iman berarti yakin atau percaya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. 1. Kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membimbing Bani Israel. Kitab ini diturunkan di Bukit Tursina atau Sinai pada abad 12 sebelum Masehi, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan manusia
Bani Israel dengan firman-Nya, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Quran Surah Al-Isra ayat 2. Untuk menjadi pedoman dan bimbingan Bani Israel agar mereka dapat terlepas dari kekufuran dan kebodohan sehingga selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 perintah dan larangan. 1. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perintah menghormati ayah dan ibu. 3. Perintah mensucikan hari Sabtu. 4. Larangan menyembah berhala. 5. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sia-sia. 6. Larangan membunuh manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi. Quran Surah Al-Isra ayat 5 yang artinya mengatakan, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Quran Surah Al-Isra ayat 5. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti yang berisi ajaran 1. Zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. 3. Kitab Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Saat diberi wahyu, Nabi Isa berusia 30 tahun. Beliau diminta untuk membimbing umat Nasrani pada masanya. Kitab ini diturunkan pada awal abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Informasi tentang kitab Injil yang diterima Nabi Isa alaihi salam. Quran Surah Maryam ayat 30. Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat 30. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani yang berisi 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perintah mensucikan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan. 3. Perintah untuk saling menyayangi. 4. Membenarkan ajaran kitab terdahulu. 5. Menghapus beberapa ajaran dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 6. Mengabarkan akan datang nabi selanjutnya setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang abadi dan menjadi petunjuk
agar manusia selalu berada di jalan yang benar. Kitab ini diturunkan pada awal abad ke-7 Masehi di kota Mekah dan Madinah secara berangsur-angsur sebagai salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat manusia. Kitab Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu sebagaimana terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 3. Isi pokok kitab Al-Quran antara lain: 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah berupa tuntunan pengabdian dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Akhlak berupa budi pekerti. 4. Muamalah berupa tata cara pergaulan manusia. 3. Tarik atau sejarah. 4. Ilmu pengetahuan atau sains. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. 1. Memberi petunjuk bagi manusia untuk berada di jalan yang lurus. 2. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 3. Memberi peringatan kepada manusia yang tidak mempercayai hari. 3. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Jumlah surat di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Ditinjau masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah, sedangkan surah yang diturunkan setelahnya namanya Madaniyah. Al-Quran kitab penyempurna. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun di 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah. Turunnya Al-Quran secara bertahap dapat membantu umat Islam untuk menghafal, memahami, memikirkan maknanya, dan mengamalkan ajarannya. 4. Perbedaan kitab dengan suhuf. Suhuf adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah, berisi pujian, zikir, dan nasihat yang tidak wajib diajarkan pada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 18 sampai 19 yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Untuk mengetahui perbedaannya, silakan simak bagan sebagai berikut. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Menghargai keberadaan seluruh kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memiliki sikap toleransi pada orang lain maupun pengikut agama lain.
3. Selalu membaca dan mengkaji isi kitab suci Al-Quran.